Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Silahkan. Iya. Ini ngomong dari mana ini? Kami dari siswa SMK Negeri 1 Bumi Jawa. SMK Negeri 1 Bumi Jawa. Berarti yang arah barat ya? Berarti dekat apa itu? SMP ya? Situ ya? Oh iya. Teman jangan lupa subscribe, like, komen di channel YouTube Bumi Jawa Optik. Bumi Jawa Optik. Kang Wajlam. Matur suwun. Mantap, luar biasa. Iya, rekan-rekan sahabat Kang Wajlam bahagia. Ini Kang Wajlam pada siang hari ini kedatangan sama anak-anak kita dari SMK Negeri 1 Bumi Jawa. Yang jelas datang ke sini silaturahmi pertama, dan kedua jelas nanti Kang Wajlam juga akan pertanyakan kepada beliau jelas tujuannya itu apa mau periksa mata gratis atau justru mau malahan mau periksa Kang Wajlam juga. Ini tujuan utamanya apa Mas datang ke sini? Kami ada tugas dari guru kami, apa ya, kan kewirausahaan. Betul. Kami suruh mewawancarai. Oh betul iya. Terus kami memilih bapak untuk kami wawancarai. wawancara begitu ya. Ini kalau umpamanya wawancara di bidang usaha gitu ya, kan banyak gitu. Kenapa datang ke optik ini? Ada khusus itu bagaimana? Apa yang nyejeni? Bedakan ya dari yang lain, jelas itu pas sekali kalau bedakan, karena memang di Bumi Jawa Bojong ini kalau sepengetahuan Kang Wajlam memang ada optik itu di sini gitu, di Bumi Jawa Optik, tapi tempat lokasinya memang di Jalan Raya Tuel sebelah kulonnya lapangan. Ini ngomong-ngomong jenengan monggo silahkan yang mau bertanya, tanya apa saja, apa gantian, apa diwakili jenengan, nanti saya jawab sebisanya begitu ya. Iya, monggo apa saja pertanyaan. Pertama boleh perkenalan dulu Pak. Oh iya, kenalkan, monggo. Namanya siapa Mas jenengan? Kalau saya jadi Supriyanto. Supriyanto, Mbak. Oh ya, komplit sekali sedulur ini. Nama zaman sekarang bagus-bagus ini. Beda dengan Bapak. Bapak panggilannya Kang Wajlam gitu. Tapi nama aslinya keren juga, tidak salah gitu. Namanya Inmirdi Wirid Wahidin. Nah, Inmirdi Wirid Wahidin, biasa dipanggil Kang Wajlam. Begitulah kira-kira. Ini kalau umpamanya Kang Wajlam ingat sejarah gitu, nama itu memang kadang-kadang ada nama panggilan. Seperti jenengan pasti ada nama panggilan. Panggilannya siapa Mas Denny? Mas Denny, panggilannya Mbak. Jelas itu panggilan. Nama itu doa kan ya. Jadi panggilannya pun harus yang baik. Beda dengan Kang Wajlam. Itu panggilannya Kang Wajlam itu ada singkatannya. Singkatannya itu Kang Wajlam itu wajah lama, alias orang udah tua. Wajah lama gitulah kira-kira. Iya, monggo dilanjut Mas. Apa Mas kira-kira? Dan Umurnya berapa Pak? sekarang Kang Wajlam ini usianya sekitar 52. Lahir pada tanggal berapa? Akan kayaknya tanggalnya tanggal 5 bulan 5 1971. Lagi agak susah-susahnya itu gitu. Iya. Berapa modalnya dikeluarkan Bapak untuk membuka usaha ini? Ini pertama saya ceritakan, barangkali ini kan pertanyaan ini kemudian pertanyaan agak ujung ya. Tapi iya, pertama kita ceritakan dulu. Memang setiap orang yang berusaha itu paling tidak berusaha itu ada keyakinan. Kita berusaha apa saja harus ada keyakinan bahwa kita bisa usaha, insya Allah bisa sukses gitu. Kalau tidak ada keyakinan, kita berusaha, yakin, wedi rugi, wedi dan lain sebagainya, tidak akan berhasil. Jadi ada keyakinan, kita yakin berusaha, insya Allah ada jalan di situ. Dan tentunya kalau umpamanya lihat sejarahnya, terutama Kang Wajlam itu berkisaran sekitar tahun 2000 bahkan tahun 1999 itu sudah mulai bekerja di optik
bekerja di omanya tadi nanya modalnya. Modal pertama sekali itu kemauan. Modal kita nggak punya modal uang gede lah gitu. Kemauan kita mau maksimal, kita bekerja maksimal, nanti kita tabung. Ya pertama-tama ya biasa, cukup dengan uang 2 juta, uangnya begitu ya. 2 juta nanti dengan sendirinya nambah. Yang penting kalau kita semangat, yakin, insya Allah kita ada jalan. Kalau ada jalan itu kita yakin customer kita banyak, insya Allah sudah menjadi langganan, kita lebih enak gitu Mas. Nanti tinggal bertahap lagi. Jadi nggak langsung gitu, karena Kang Wajlan bukan orang punya sih ya. Jadi benar-benar dari nol. Bagaimana cara Bapak mempromosikan produk dari usaha ini? Pertama, promosi saya itu door to door dari kantor ke kantor Mas. Jadi pertama saya promosikan kepada teman, saudara, kerabat, kanan kiri gitu ya, tangga, pada lingkungan sendiri gitu. Promosi kita perkenalkan produk kita, karena memang produk kita ini tidak bain-bain, bahasa Kang Wajlan begitu. Karena apa? Jarang orang yang emang berkecimpung di bisnis ini gitu. Jadi kita tawarkan, karena kacamata itu memang banyakkan untuk saat sekarang banyak dibutuhkan. Itu dibutuhkan. Makanya kita door to door dari kantor ke kantor itu Mas. Dari wilayah Jawa, SD 1, SD 2, SD 3 dan lain sebagainya, sekecamatan, bahkan 2 kecamatan, bahkan lebih dari itu. Nanti kalau umpamanya sudah menjadi pelanggan, kita kan meninggalkan nomornya, sehingga kita kalau sewaktu-waktu dibutuhkan, langganan itu akan ngebel, nomor itu akan ngebel, lebih ringan gitu. Itu Pak, apakah pernah ada komplain dari pelanggan? Kalau komplain itu selalu ada, tetap komplain. Kadang-kadang sudah kita jelaskan, ini cara ngelapnya seperti ini, kita jelaskan harus hati-hati, gitu loh. Ya sudah dijelaskan sedetail mungkin. Itu karena tetap ada pelanggan yang komplain. Contohnya upamanya komplain pas lagi kita periksa sebenarnya udah benar, gitu loh. Karena beliau yang jadi pelanggan itu ada orang tua dan sebagainya. Pas lagi diperiksa, iya ngomong iya, setelah jadi ini kurang enak dan lain sebagainya, itu pasti ada. Tapi kita berikan penjelasan sedetail mungkin, dan tentunya kita selalu sabar menangani komplainan-komplainan itu, karena komplainan itu memang kita maklumi, karena kadang-kadang kita udah jelaskan detail, udah agak lama periksanya dan lain sebagainya, tapi tetap masih komplain. Kita sabar, dan tentunya setelah itu komplain itu kita rampungkan. Jangan tidak dirampungkan, kita rampungkan. Untuk periksa dan servis kita gratis gitu. Prestasi apa yang Bapak dapat dalam menjalankan usaha ini? Ini kalau prestasi yang menonjol, yang jelas kita kayaknya belum merasa berprestasi ya. Tapi yang jelas kita bisa membantu untuk masyarakat, supaya masyarakat itu bisa menjaga matanya lah begitu. Terutama penglihatan jarak jauh, itu karena minus biasanya begitu. Untuk baca faktornya biasanya karena usia. Nah, kita jelaskan sedetail mungkin. Jadi umpamanya ada adik-adik kita ini, contohnya kalau banyak mainan HP, laptop, komputer, itu juga harus hati-hati. Karena di situ ada efek dari si komputer, HP dan sebagainya. Itu ada radiasi yang masuk ke mata, sehingga mata bisa menjadikan minus. Karena faktornya biasanya yang dominan itu lelah Mas, lelah karena kesel dipaksa, diporsir terus, timbulnya apa? Timbulnya mata gatel, ngerwiceh, gitu, akhirnya timbulnya minus. Nah, itu minus ringan itu biasanya seperti panjenengan sakit mata, lara matanya abang, itu seperti itu. Jadi pegel dan lain sebagainya. Itu biasanya dari situ. Trik menarik konsumennya seperti apa Pak? Trik menarik konsumennya, pertama di samping kita berikan harga spesial, di situ biasanya saya berikan diskon-diskon, dan tentunya di situ juga kita berikan hadiah-hadiah. Contohnya umpamanya kita kacamata seperti ini, umpamanya beli kacamata
nanti dapat lap, dapat tepak, bahkan kita berikan hadiah pembersih, semprotan, itu ada semprotannya seperti itu. Jadi nanti kalau umpamanya semprotan itu kita kasihkan secara cuma-cuma setiap pembelian kacamata, itu pertama itu. Di samping itu kita ada pemberian hadiah-hadiah di saat umpamanya bulan memperingati bulan Maulid apa itu untuk pelanggan-pelanggan kita berikan tulisan ya gitu, nanti diundi gitu, nanti kita berikan. Dan tentunya karena kita juga di samping itu kita buka model WA untuk para pelanggan, dan tentunya nanti di situ juga kita ada pertanyaan-pertanyaan nanti dijawab, dan nanti kalau umpamanya beruntung ada yang dapat baju, ada yang dapat kacamata dan sebagainya. Di antaranya itulah. Kapan usaha ini berdiri, Pak? Ini kalau Kang Wajlam dari awal itu sekitar tahun 99 itu sudah mulai merintis itu. Merintis dari mulai bekerja di optik, dan akhir-akhirnya tahun 2005-an kita mandiri begitu. Apakah ini usaha pertama yang Bapak jalankan? Ini jelas ini usaha untuk sementara, ini usaha terakhir malahan. Iya, karena kalau dilihat dari usaha Kang Wajlam ini pernah bekerja pirang-pirang begitulah. Rekan-rekan sahabat Kang Wajlam bahagia. Beliau ini tentunya sedang mewawancarai Kang Wajlam, yang tentunya insya Allah panjenengan juga bisa melihat di channel YouTube-nya Kang Wajlam, yaitu berbagai macam cara. Yang jelas kita tidak memberatkan kepada konsumen. Kalau untuk konsumen sendiri itu kalau umpamanya saya baru bisa DP, nanti bulan depan kita lunasin bisa, kita cash bisa. Bahkan ada yang karena sesuatu hal nanti saya bisa nyampe 3 bulan ya bisa, seperti itu. Kita modelnya kekeluargaan saja gitu. Jadi Bagaimana cara memotivasi diri Bapak sendiri? motivasi diri saya sendiri jelas kita enjoy saja, dan kita tetap bersemangat, dan kita sabar, dan tentunya motivasi saya motivasi diri sendiri tentunya dengan hiburan-hiburan, Mas. Itu contohnya kalau duduk agak lama gitu kita bikin apa, contohnya seperti ini ya, kita bikin buku seperti ini termasuk juga motivasi yang menurut saya tambah nganggur, tambah duduk saja begitu. Jadi kita ada di situ kreativitas yang kita usahakan dan kita maksimalkan, dan tentunya hasilnya pun ada gitu. Harapan ke depan untuk usahanya seperti apa, Pak? Harapannya ke depan kita jelas mengharapkan para kaula muda seperti panjenengan semua, coba jangan kita tertumpu kepada kepengen jadi PNS gitu. Kita mulai dari sekarang, bahkan kita coba berwira swasta, berwira usaha mandiri gitu. Bentuknya apapun, apalagi sekarang model online lewat HP ya kan, bisa usaha-usaha seperti itu. Jadi untuk saya sendiri itu juga menerima online dan sebagainya. Jadi untuk panjenengan semua, paling tidak generasi penerus kan habis sekolah, kuliah terus kerja begitu. Sekarang tetap sekolah, kuliah tetap. Tapi kalau bisa kita menciptakan sesuatu pekerjaan, jangan kita malahan kerja sama orang lain. Kita ciptakan pekerjaan sehingga kita malahan memberikan peluang lowongan pekerjaan buat orang lain gitu. Nanti kalau banyak kita optimis, adik-adik kita semua seperti itu, nanti pengangguran kan berkurang. Tapi kalau kita mencari pekerjaan semua, akhirnya pekerjaannya yang diterima sedikit, banyak yang nganggur gitu, Mas. Gitu. Itu saja yang bisa kami pertanyakan, Pak. Betul. Terima kasih. Makanya kita pertama dasarnya jangan malu, aja isin itu. Pertama gitu. Pokoknya kita malu-malu percuma, tidak jadi pembisnis. Orang bisnis semuanya itu nggak ada yang malu.
selagi yang kita cari itu halal. Gitu. Kalau kita halal, kita walaupun kita jual, kita ya juga pakai naluri yang kita jual itu kepada siapa gitu. Gak mungkin kita modal 100.000 kita jualnya 200.000, kita cukup 100.000 tadi ongkosnya berapa ya ini akhirnya 120 uangnya kan lumayan. Yang jelas dari tanamkan dari diri kita jiwa-jiwa bisnis itu dari mulai yang kecil, tidak masalah. Jangan malu samping itu. Jangan nanti ada tetangga kanan kiri terus mencemooh apa, kita nggak urusan dengan tetangga dan sebagainya. Kita berjalan terus, pengen mengembangkan bisnis kita biar jalan. Itu jiwa pembisnis seperti itu Mas. Jadi kalau umpamanya panjenengan semua bisa maksimalkan jiwa bisnis dari mulai sekarang. Itu jangan maluan, kita coba latihan bisnis, dagang kecil-kecilan, dari mulai dagang apa itu yang kira-kira menguntungkan, nanti dengan sendirinya kita akan dirubah oleh keadaan. Barang kita terus bisnis begitu, jangan mandek gitu. Apalagi umpamanya sekarang persaingan banyak, harus kita siasati caranya bagaimana. Yang penting dengan jalan yang jujur lah gitu. Jangan sampai main belakang dan lain sebagainya gitu Mas. Kita per-peran saja itu pada konsumen. Konsumen sekarang udah pinter-pinter mencari orang yang jualan. Tentunya yang jualan itu juga tidak membodohi, yang jujur. Insya Allah seperti itu. Saya menjadi pelanggan panjenengan karena jenengannya jujur. Ini begini, gini, ini kelebihannya, ini dijelaskan detail mungkin. Gitu. Jadi yang beli juga nggak merasa dibodohi atau digoroi begitulah. Jadi nantinya menjadi pelanggan yang akan setia. Gitu. Itu saja. Iya. Rekan-rekan, sahabat Kemajuan Bahagia, saya kira itu dulu ngobrol-ngobrol dengan adik-adik kita, anak-anak kita. Yang jelas endingnya pada hari ini, Kang Wajlam kedatangan tamu-tamu ini tentunya menanyakan suatu hal yang memang sangat prinsip, yaitu karena apa? Karena untuk perut begitu, untuk makan, bisnis gitu, jualan. Orang jualan itu jelas mencari keuntungan, dan keuntungan itu jelas dicari yang halal. Jangan sampai keuntungan kita dengan membodohi orang, atau keuntungan kita banyak, tapi di situ kita tidak jujur. Saya kira itu dulu dari Kang Wajlam. Mudah-mudahan panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Saya kira itu dulu dari Kang Wajlam. Kita juga tingkatkan selawat dan salam kepada Rasulullah SAW, sehingga kita menjadi umatnya dan diakui menjadi umat Rasul, dan tentunya kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Saya kira itu dari Kang Wajlam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.